Langsung saja, James, silakan memulai khotbah. Oke, baik, saya ucapkan selamat pagi bagi saudara-saudara sekalian. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Ya, puji Tuhan, kita semua dapat berkumpul di tempat ini karena penyertaan Tuhan. Dan langsung saja hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tesalonika. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tesalonika. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-5, dan saya akan membacakannya buat saudara-saudari sekalian. 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-5, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Ya, baik. Rasul Paulus menyatakan sebuah pernyataan yang cukup unik dan menarik di sini di dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Sebuah pengajaran yang membahas tentang penghakiman Allah. Jadi penghakiman Allah itu sering menjadi momok bagi orang yang tidak percaya. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki jaminan keselamatan itu sendiri. Itu yang membuat mereka sangat takut membahas tentang penghakiman Allah. Bahwa mereka tahu bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Dan juga ada yang menganggap hal tersebut seperti dongeng. Tidak ada yang menghukum saya ketika saya melakukan suatu kesalahan. Jadi saudaraku, sebenarnya kemahahadiran Allah itu dinyatakan di saat waktu yang tepat, di mana Tuhan telah menentukan waktunya. Jadi pada saat yang datang. Dan ya, orang Kristen sejati tentunya memiliki pengharapan itu sendiri karena telah menerima kasih karunia Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa mereka. Tentu penghakiman Allah yang dimaksudkan Paulus di sini bukan seperti investigative judgment yang diajarkan kawan-kawan kita dari seberang sana ataupun dengan soundtrack mereka. Jadi jelas hal tersebut tidak sesuai berdasarkan Alkitab. Jadi apa yang sebenarnya kita pelajari pada hari ini? Hari ini kita akan belajar apa manfaat penghakiman bagi pelayan Tuhan di era gereja. Jadi dalam berikut ini Paulus memperlihatkan harapan bagi orang percaya dan penghukuman juga kepada orang yang tidak percaya. Jadi hal yang pertama kita akan melihat di dalam Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Saya akan membacakan buat saudara-saudari sekalian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi, apa manfaat penghakiman bagi pelayan Tuhan di era gereja? Manfaat yang pertama yaitu mengingatkan setiap pelayannya untuk tetap mengerjakan keselamatan. Jadi berdasarkan amanat agung yang diberitakan Matius pasal 28, amanat agung tidak hanya selesai di saat kabarkanlah Injil kepada segala makhluk. Itu tidak selesai dalam satu potong saja. Ada lanjutan dari bagian dari pernyataan itu, yaitu ajarlah mereka. Jadi sebenarnya itu merupakan indikasi dari tuntutan setiap orang percaya bahwa setiap orang percaya harus mendewasakan dirinya dalam hal firman Tuhan. Tapi bagaimana cara mereka mendewasakan diri mereka di dalam Tuhan? Pertama, mereka harus membaca dan mempelajari firman Tuhan. Hal tersebut dibutuhkan untuk memenuhi pengetahuan kita akan Kristus itu sendiri dan untuk lebih mengenal kepada Allah Jehova itu sendiri. Tentu di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 13, saya akan membacakan buat saudara-saudari sekalian dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-13. Di situ Paulus menyatakan kepada Timotius, kalau kamu datang ke sini, ambilkan jubah saya dan juga kitab-kitabku dan juga perkamen-perkamenku.
Jadi di sini merupakan indikasi kepada Rasul Paulus bahwa kitab-kitab yang dimaksud itu mungkin adalah surat-surat yang dia tulis pada waktu itu. Dan perkamen itu banyak orang menafsirkannya itu sebagai buku tafsiran dari para rasul lainnya. Di situ sebuah indikasi bahwa Rasul Paulus pada waktu itu masih berjuang keras untuk mempelajari firman Tuhan, masih bertekun dalam firman Tuhan untuk mendapat pendewasaan yang dalam Kristus yang lebih lagi, saudara. Jadi hal yang kedua lagi untuk mengerjakan keselamatan yaitu memberitakan Injil. Kita tahu seseorang yang telah bertobat, mereka di surga akan bersorak-sorai, dan juga itu merupakan sebuah mandat kepada setiap pelayannya untuk mencari jiwa. Kita harus memberitakan Injil karena kita tahu penghakiman yang akan datang itu terjadi kepada orang-orang yang berdosa, dan kita sebagai pelayan Tuhan, kita berwajib untuk mengabarkan apa yang telah kita pelajari, terutama konsep keselamatan, supaya mereka memperoleh keselamatan yang sejati. Mereka orang-orang berdosa yang tidak memiliki arah, tetapi kita berikan kepada mereka suatu pedoman yang baik berdasarkan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari penghakiman Allah, pertama, mengingatkan kita untuk mengerjakan keselamatan, dan kedua, mengingatkan untuk tetap berjaga-jaga dan hidup patuh. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Galatia. Kita buka kitab kita dalam surat Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Saya akan membacakan buat saudara-saudari sekalian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Jadi kita akan mendapatkan dua bagian di sini. Pertama, tidak memberikan celah kepada dosa. Ya, kita tahu bahwa hamba Tuhan itu adalah seseorang yang bertekun di bawah naungan Tuhan itu sendiri dan di dalam firman Tuhan. Dan setiap pelayan Tuhan dikatakan sebagai hamba Tuhan. Ya, itu sebenarnya setiap orang percaya, karena setiap orang percaya itu sudah pasti melayani Tuhan. Tapi mereka harus tetap ingat penghakiman Tuhan tetap ada bagi pelayannya. Oh, siapakah yang setia, siapakah yang tetap melakukan kehendak Tuhan itu sendiri, tidak keluar daripada jalur yang benar. Jadi mereka harus tetap sadar dan tidak memberikan celah kepada dosa. Karena kita masih di dalam dunia, kita masih mengatakan kedagingan kita, tidak menutup kemungkinan kita untuk jatuh ke dalam dosa. Jadi itu bagian pertama, kita melihat Paulus memperingatkan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kehidupan untuk dosa. Ya, itu bagian pertama. Bagian yang kedua, melayani seorang yang lain dengan kasih. Nah, ini sebuah hal yang sangat baik. Artinya, apa artinya layani seorang yang lain dengan kasih? Kita membantu saudara-saudara kita yang lain sebagai seorang hamba Tuhan, bahwa kita juga tahu saya manusia dan kita semua pun manusia, dan tidak menutup kemungkinan untuk jatuh ke dalam dosa. Kita selalu berusaha memberikan nasihat kepada saudara kita. Kita mau mengingatkan kepada saudara-saudara kita supaya tidak jatuh. Itu yang sebenarnya Paulus ingin tekankan dalam hal ini. Dan apakah pada hari ini saudara-saudara yang berada di tempat ini sudah mengerjakan keselamatannya dan memperoleh kedewasaan rohani, ataukah telah lalai, telah meninggalkan jalan sebagai seorang Kristen, atau bagaimana? Ya, bukan. Dan apakah saudara-saudara telah berjaga, telah tetap berdiri dalam Tuhan? Apakah saudara-saudara telah menegur satu sama lain, mengingatkan dengan kasih? Apakah sudah? Ya, silakan. Hal yang terakhir yang kita bisa pelajari tentang penghakiman Allah, yaitu mengingatkan ada hadiah bagi yang bergiat. Kita buka kitab kita lagi di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14.
Dan saya sekali lagi akan membacakan untuk saudara-saudari sekalian. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini sangat jelas bahwa ada dua hal yang kita bisa temukan di sini jika kita melihat pandangan dari berbagai teolog. Ada yang menyatakan yang diuji ini adalah doktrin. Ada juga yang menyatakan hal ini adalah kepelayanan masing-masing hamba Tuhan. Jadi dua-duanya bisa berarti benar. Jadi saya akan bawakan kepada pelayanan bahwa di mana orang-orang yang melayani dengan tulus, dengan ikhlas, dengan berdasarkan firman Tuhan, tidak keluar daripada standar yang ada, tentu dia akan mendapat upah yang lebih besar, dan dia akan diuji oleh api yang itu. Dan bagaimana digambarkannya? Oh, di sini Alkitab menggambarkannya hal yang orang tersebut kerjakan itu seperti emas, seperti permata, yang jika dileburkan oleh api akan semakin murni, tidak akan kehilangan suatu hal apapun, dan kemudian kelak dia akan mencapai di surga dan akan mendapat upahnya. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak sesuai menjalankan sesuai keinginan Tuhan? Bagaimana dengan mereka? Usaha mereka itu seperti kayu, perak, atau jerami. Jika diuji oleh Tuhan, semuanya akan hangus. Dia akan mencapai kepada tuannya, tetapi tidak akan mendapat upah, karena hal-hal yang dia kerjakannya itu tidak sesuai keinginan tuannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di ayat ini juga investigative judgment tidak akan masuk, karena kita tahu bahwa investigative judgment itu mengajarkan bahwa Tuhan Yesus menghakimi setiap orang percaya berdasarkan hukum Taurat dan dengan aktif melempar mereka ke dalam neraka. Jadi tentu hal ini tidak sesuai, karena ini sama sekali bukan neraka, karena ini adalah pengujian dari Tuhan untuk setiap pelayannya, bukan bagi orang yang tidak percaya. Dan ini juga dalam perikop ini ditentang mengenai purgatori, bahwa api penyucian yang diberikan oleh Tuhan itu untuk menyucikan dosa. Tapi hal ini jelas tidak, karena di sini yang diuji adalah masalah pelayanan kita, masalah apakah kita tetap di dalam kebenaran itu sendiri. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah mempelajari beberapa hal pada hari ini tentang penghakiman Allah. Jadi, apakah kita telah mengerjakan keselamatan kita dengan setia? Apakah kita masih membaca firman Tuhan? Apakah kita masih mempelajari firman Tuhan hingga pada saat ini? Atau kita telah berhenti dan bilang, Tuhan, saya ingin belajar firman karena cukup melelahkan. Apakah kita akan bilang, apakah kita akan dinyatakan sebagai orang yang setia? Jadi saudara, renungkan baik-baik. Dan juga apakah kita telah berjaga-jaga, tidak memberikan celah bagi iblis untuk mengganggu kita? Apakah kita telah lengah? Ya, renungkan. Dan kita tahu bahwa kita semua berjuang keras di dalam pertandingan rohani. Paulus menggambarkan kehidupan orang Kristen itu seperti pertandingan rohani, bahwa setiap orang bertanding menurut bagian mereka sendiri, dan setiap orang pasti akan mendapat hadiahnya masing-masing sesuai apa yang mereka lakukan. Jadi marilah kita bergiat hingga menjelang hari Tuhan yang akan datang.